Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Kalian sadar nggak? Setiap harinya pasti ada makhluk hidup, salah satunya manusia menghadapi kematian. Proses pemakaman pun berbeda-beda. Umumnya ada yang dikubur di dalam tanah, ada juga yang dikremasi. Selain itu, ternyata terdapat pemakaman yang anti mainstream nih. Berikut ini ada beberapa inovasi pemakaman ramah lingkungan. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Umumnya, manusia yang telah meninggal dunia akan dikubur di dalam tanah. Meski sama-sama dikubur di dalam tanah, tapi inovasi pemakaman yang bernama burial plots ini sedikit berbeda. Bukannya menggunakan peti mati, konsep pemakaman yang dibesut oleh perusahaan Capsula Mundi ini menggunakan kapsul biodegradable. Nantinya jasad manusia akan diposisikan seperti janin dalam kandungan di kapsul berbentuk telur ini. Setelah kapsul yang berisikan jasad manusia ditanam di dalam tanah, bibit pohon pun juga ikut ditanam sebagai pengganti batu nisan. Dengan begini, dimaksudkan juga selain membuat tampilan taman pemakaman menjadi berbeda, jika bibit pohon tumbuh subur tentunya bisa memberi keuntungan bagi bumi dan makhluk hidup sekitarnya. Berbeda dari yang lain, proses pemakaman ini bukan mengubur jasad di dalam tanah, melainkan di bawah laut. Meski terkesan aneh, tapi rupanya inovasi pemakaman di bawah laut ini dapat mengurangi penggunaan lokasi tanah yang semakin hari semakin sempit. Nggak hanya itu, kerangka ataupun abu yang berada di dasar laut diprediksi bisa menjadi pondasi bagi terumbu karang yang hidup di laut. Bahkan keuntungan lainnya bisa memberikan pengalaman unik bagi keluarga yang berziarah dan bisa menjadi spot diving yang menarik bagi wisatawan yang memiliki hobi menyelam. Wah, keuntungannya banyak juga ya. Gimana? Tertarik? Gak sedikit ada sejumlah orang yang memutuskan untuk melakukan kremasi atau bakar pada jasad anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Namun metode ini sering dianggap memiliki resiko emisi yang dapat mempengaruhi udara alam di sekitar. Mungkin metode cremation bisa menjadi solusinya. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan kremasi. Bedanya, cremation ini merupakan metode penghancuran jasad dengan memanfaatkan nitrogen. Nantinya jasad akan dibekukan dengan nitrogen bersuhu minus 20 derajat Celcius. Lalu dengan begitu, jasad bisa dengan mudah hancur walaupun hanya diguncangkan. Nantinya, serpihan jasad ini akan disaring, di mana bagian yang sulit dibaur bisa disimpan oleh keluarga, dan yang sudah terurai bisa ditanam di dalam tanah dan dicampurkan dengan bibit pohon. Umumnya, ketika manusia telah meninggal akan dikubur menggunakan kain kafan ataupun setelan busana lainnya. Namun, seorang perancang bernama Jeremy Lee menciptakan inovasi baru untuk pakaian yang akan dikenakan oleh si jasad, yakni Infinity Burial Mushroom Suit yang dianggap ramah lingkungan. Baju tersebut berisi spora jamur pemakan daging yang akan mencerna jaringan tubuh manusia. Tidak hanya bisa mencerna jasad manusia, baju tersebut juga bisa memecah toksin atau racun yang dilepas saat proses peruraian materi. Baju jamur itu bisa mengeliminasi sekitar 300 bahan kimia yang dilepaskan ke lingkungan jika seseorang meninggal. Karena keyakinan ataupun adat, gak sedikit orang memilih untuk melakukan kremasi pada tubuh anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Setelah dibakar, jasad akan berubah menjadi abu. Di antaranya mungkin ada yang menyimpannya dan ada juga yang dihanyutkan ke laut. Tapi mungkin kalian juga bisa mengubah abu menjadi perhiasan yang bisa dikenakan sehari-hari. Selain bisa menjadi kenang-kenangan dari orang-orang tersayang yang telah tiada, kabarnya membuang abu jenazah ke laut dapat mencemari kondisi lingkungan. Berikut ini ada beberapa pemakaman unik.
Keanekaragaman tradisi memakamkan orang yang sudah meninggal juga dimiliki Indonesia guys. Salah satunya yang terkenal yakni proses pemakaman di Tanah Sumba, tepatnya di Kampung Galuh. Tidak seperti kebanyakan makam yang terdapat batu nisan berukuran kecil, makam di Kampung Galuh ini justru terdapat batu besar yang dijadikan sebagai penutup kuburan. Dan konon batu ini sangat berat, sehingga membutuhkan ratusan orang untuk menggotong batu ini. Jadi makam di Sumba ini tidak hanya diisi oleh satu jenazah saja, tapi lebih dari itu. Biasanya satu makam bisa diisi oleh sejumlah anggota keluarga lainnya dan tidak harus memiliki waktu meninggal yang sama. Biasanya, jika di makam sudah diisi oleh jenazah dan ada anggota keluarga yang baru saja meninggal dunia, penduduk di sana akan bergotong royong untuk membuka batu makam tersebut. Lalu jenazah baru akan segera dimasukkan. Setelah prosesi selesai, batu akan diletakkan kembali ke makam. Namun, jika ada anggota keluarga lainnya meninggal, hal tersebut akan terulang kembali. Bukannya terkesan mengerikan, pemakaman di Romania ini justru terkesan ceria. Bukan hanya terdengar dari namanya saja, makam bernama Mary Cemetery ini dipenuhi dengan kayu nisan yang dicat warna-warni dan dihias dengan lukisan yang menggambarkan kisah hidup, rahasia, atau saat-saat terakhir sebelum orang itu meninggal dunia. Dikutip dari Merdeka, pembuatan nisan kayu yang unik ini dimulai oleh Stanislaw Patras yang tak lain merupakan pekerja pembuat nisan. Pada tahun 1935, ia membuat salib ukiran dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan riwayat mendiang, disertai dengan puisi satir dalam dialek lokal. Misalnya, ukiran kayu nisan yang memperlihatkan gambar wanita berpakaian putih sambil memegangi bayi, kita bisa duga bahwa orang yang meninggal ini berprofesi sebagai bidan semasa hidupnya. Jika kalian melihat ukiran batu nisan seperti ini, bisa ditebak jika orang yang meninggal ini harus tewas karena kecelakaan lalu lintas. Jika ukirannya terlihat menyeramkan seperti ini, itu berarti sebelum meninggal, orang ini memiliki rahasia bahwa dirinya pernah membunuh orang lain. Hingga saat ini, pemakaman yang berada di kota Sapanta ini pun justru dijadikan objek wisata bagi para turis yang penasaran dengan ukiran kayu nisan. Di Indonesia, rupanya terdapat pemakaman unik tepatnya berada di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh suku Minahasa. Sejak abad ke-9, suku ini memiliki tradisi maupun ritual yang unik, di mana memakamkan orang yang meninggal bukan dengan cara yang umum. Alih-alih dibaringkan di bawah tanah, jenazah di sana akan dimakamkan dengan posisi tumit kaki menempel pada bokong dan mencium lutut, yang sekilas seperti posisi duduk. Jenazah juga sengaja dihadapkan ke arah utara lantaran suku Minahasa percaya nenek moyang mereka berasal dari utara. Menurut kepercayaan setempat, jenazah yang dimakamkan seperti itu melambangkan kesucian dan kebaikan. Tak cukup sampai di situ guys, jenazah tersebut dikubur dalam sebuah batu yang diberi nama waruga yang memiliki arti rumah badan atau tempat kembalinya jenazah. Umumnya waruga berupa kotak batu yang memiliki atap genting berbentuk segitiga. Namun ada juga waruga yang berbentuk lain seperti bulat dan segi delapan. Pada zaman itu, ternyata tidak semua orang Minahasa dikuburkan dalam waruga. Hanya orang yang memiliki status sosial saja yang layak dimakamkan di tempat tersebut. Dan kini makam-makam waruga tersebut telah dijadikan tempat wisata untuk para wisatawan. Wajarnya, sebuah makam ditutup serapat mungkin, dan di bagian permukaan makam biasanya hanya ada sebuah batu nisan, entah itu terbuat dari kayu ataupun batu. Uniknya, sebuah makam di Amerika Serikat memiliki lubang yang tertutup kaca, seperti jendela di bagian langit-langitnya. Tentunya, makam yang terdapat jendela kaca yang menghadap ke langit itu menarik perhatian banyak orang. Fungsinya buat apa ya kira-kira jendela itu?
Setelah ditelusuri, rupanya makam itu merupakan makam dari seorang dokter bernama Timothy Clark Smith yang sudah meninggal sejak tahun 1893. Meski seorang dokter, namun semasa hidupnya dokter ini memiliki tapophobia, yaitu rasa ketakutan kalau dirinya dikubur sebelum benar-benar meninggal dunia. Hal ini dikarenakan pada masa itu alat medis belum terlalu canggih, sehingga orang yang berada dalam kondisi tidak sadar atau mati suri sering dianggap sudah mati kemudian dikubur, padahal orang tersebut belum benar-benar mati. Apalagi pada masa itu beredar cerita tentang kejadian tersebut. Pada abad ke-18 hingga 19, akhirnya banyak makam yang dirancang sedemikian rupa sehingga ketika ada jenazah yang hidup kembali bisa memberi petunjuk kepada dunia luar untuk meminta bantuan. Biasanya digunakan seutas tali yang diikatkan dengan bagian dari dalam peti jenazah. Hal itu memungkinkan jenazah itu bisa menarik tali tersebut untuk membunyikan bel atau mengibarkan bendera yang terletak di luar makam bila ia hidup kembali dan ingin meminta bantuan. Dalam makam Smith juga dirancang dengan perlengkapan seperti itu, bahkan juga dilengkapi dengan jendela. Dengan begitu, orang luar bahkan bisa menengok ke dalam liang makam melalui jendela tersebut untuk memastikan apakah dokter tersebut hanya mati suri atau benar-benar mati. Namun anehnya, kuburan ini tidak dilengkapi dengan lubang udara, sehingga kalaupun jenazah itu hidup kembali, ya bisa-bisa mati lagi karena kehabisan oksigen.